Ini so akrab banget saya ini. Oke, itu aja mungkin perkenalannya. Ya, itu kenalan terus nih. Ya sama. enggak apa-apa. Ini episode awal kita kenalkan dulu latar Iya. belakang masing-masing kita. Mungkin awal-awal nggak pernah terpikirkan akan ini ya, akan menjadi seperti ini. Apa jadi suasana sedih Pak? Ya cerita sejarah hidup ini sebenarnya nggak usah dah sebenarnya. Saya malas sebenarnya. Apa jadi Sejarah kayak hidup ini. suasana suram sedih gitu? Dari video ini kalau misalnya cuma satu viewers nih, Nah, kita tetap jawab. nanti Dari insya hal Allah. yang sederhana sampai yang luar biasa. Nah, berarti minggu depan kita kalau misalnya ada pertanyaan terus, nah itu yang nanti kan kita bahas. Nah, Assalamualaikum, Bang Adim. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Setelah kegiatan hari ini, kegiatannya apa aja tadi pagi? Ini so akrab banget saya ini. Harusnya saya kasihkan gini tadi. Oh ya. Cek. Alhamdulillah. Ini Bang Adim. Nih Bang Umar. Am. Bang Umar. Kenapa ya? Gimana Pak? Bang, ini masih belum terbiasa saya. oh iya. Belum terbiasa menyebut ini ya. Biasanya kalau Abang. panggilan Pak itu yang udah menikah. Ya, Jadi saya maksud- belum menikah, berarti panggilan Bang aja. Di mana? Di mana? Di Amerika. Iya. Kalau panggilan Pak itu kan untuk mereka yang udah menikah, karena kan udah jadi bapak, udah jadi bapak gitu. Oh, menikah. Menikah. Kedengaran saya itu Amerika. Menikah Pak. Oh ya, siap. Jadi kalau panggilan bapak itu kan, nah, berarti dia udah menjadi seorang ayah, seorang bapak. Atau bisa juga dia guru ya. Ya. Iya. Kan kita di luar sekolah, maka Oh, iya. panggilan jangan bapak, Ya, Abang. 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 Bang Farid juga Bang Adi. Bang Adi. Iya. Sama panggilan Ustadz itu berat sebenarnya, karena Ustadz itu kan untuk mereka yang udah selesai pondok pesantren, sedangkan kita kan udah selesai pondok pesantren itu. Iya. Malahan saya mondok Iya. aja enggak gitu. Saya jujur belum pernah mondok yang secara ini ya, formal ya. Paling pondok pesantren, bukan pondok pesantren tapi pesantren kilat. Itu pun setahun sekali ya kan. Namanya juga kilat ya. Tapi panggilan Ustadz itu kan ketika mereka udah selesai diniyahnya di pondok, ibtidah, kemudian sanawi sampai ali, sampai mereka dapat syahadah atau ijazah selesai di pondok tersebut baru dikatakan Ustadz. Betul ya. Kalau kita cuman untuk takzim karena beliau guru kita, panggil Ustadz nggak masalah. Tapi gelar Ustadznya itu sendiri untuk mereka yang selesai pondoknya, karena keilmuan Ustadz itu kan harus mencakup semua bidang agama. Iya. Kalau kita kan mungkin hanya sebagian aja Oh iya. yang bisa kita kuasai. Betul. Tapi ngapain sih kita di sini nih? Kayak ada apa gitu. Saya mau ngobrol-ngobrol tentang apa gitu. Kira-kira. Sebenarnya kira-kira lah. Iya, Ini membahas tentang belum sabar. Saya pertama nanya ini dulu. Oh ya kan, kita kan nanya ke saya. Karena Kita- tadi itu objeknya kan itulah. langsung ke semua. Soalnya nih, bahasanya tadi. Apa namanya? Saya kira kan untuk saya. Posisinya nih ke sana kan kita menghadap. Ah. Mau ke sini ini susah. Oh iya. Nah, jadi paham. boleh. Paham tuh. Oke, Bang. Ini mungkin ke ini ya, Bang Adim ya. Bang Adim kira-kira ngapa sih kita di sini nih? Atau bisa dijelaskan dulu nih, siapa Bang Adim nih? Siapa Enggak, atau saya juga penasaran dengan Iya, beliau. latar belakang dulu kan minimal Iya, pertama kita- kali tuh nggak bisa kita tiba-tiba langsung ngomong langsung ABCD perkenalan aja belum gitu maksudnya. Ya kita kenal lebih jauh dengan beliau Ustadz Adim. Adim ya. Siapa? Karena kita ingin mengambil ilmu, maka kita Oh, panggil iya. Ustadz ya Oh, kan. iya. Nah, Ustadz Adim. Ya, sila ini Bang Adim. Jadi nama saya Futul Adim. Futul. Sebenarnya bukan, iya Fathul. Sebenarnya dulu nama yang dikasihkan orang tua itu Fathul. Nah, cuman karena kesalahan di akte jadi Futhul. Jadi siapa yang salah ini? Jadi yang salah yang tidak tahu. Jadi baru gak mulai udah kena ini. Baru Udah mulai nggak roasting lah ya. udah kena ini nanti kan. Saya saya asli Pontianak ya. Pontianak, kemudian lulus Kemudian di mana ya? Siantan. Udah stay netap di situ berarti. Lahir di Pontianak, Siantan. Oh. Nah, kemudian ya berkegiatan lah kan, SD, SMP, SMA. Kemudian kuliah di ekonomi kemarin saya lulus. Nah, sekarang kerjaannya ya cuman ngajarin Iqra. Nah, jadi kalau dipanggil Ustadz tuh belum inilah. Belum
memenuhi syarat. Tapi bukan berarti cuman ya mengajar Iqra itu sesuatu yang besar ya, nggak bisa diulang cuman. Masya Allah, terlalu tawadu ini agak berat. Kadang kami tuh harus mencari cara gimana supaya dapat ilmu dari antum. Saking tawadunya gitu kan. Soalnya kan tadi kan Bang Umar bilang kalau ustadz itu kan mencangkup seluruh ilmu agama kan. Nah, saya kan cuma sebagian kecil. Iya. Cuman huruf hijaiyah. Tapi dikhususkan karena Jadi- guru itu kan, jadi bentuk penghormatan kan dipanggil ustaz. Jadi saya enggak bahas fikih ya, enggak bahas tafsir kan, bahasnya hijaiyah aja. Oh ini apa alif dah itu ya. Namun itu jadi pondasi fikih itu dengan Oh iya Masya Allah. tafsir. Tanpa tahu huruf hijaiyah kita nggak mungkin belajar fikih sama tafsir. Oh Masya Allah. Kalau istilahnya kan dalam ilmu itu kan ada wasilah, ya wasail sama apa namanya makosid kan. Nah, betul ya? Betul ya? Betul. Jadi ilmu dasar tadi itu kayak mengenal huruf Iya. apalagi dalam bahasa Arab itu kan lengkap ya. Kalau kita mau mengenal ilmu yang lebih luas kan, terkait mungkin nanti hubungan dengan kitab-kitab gitu kan. Jadi kan pertama kan memang kita harus selain apa ya belajar ilmu nahwu sorof itu kan, tapi kan sebelum belajar nahwu dan sorof kan pasti pertama kali kita harus mengenal huruf Arab dulu. Iya. Nah inilah Dan ini beliau ini sesuai dengan namanya tawadu. Waduh. Gimana ya? Kenapa sih? Sesuai dengan namanya tawadu. Kenapa saya bilang demikian? Karena nama beliau kan dari kata fathul kan. Nah, fathul itu kalau di dalam kitab ulama kan buat kitab banyak yang awalnya pakai fathul. Oh iya. Misal Fathul Qorib, Fathul Fathul Muin, Fathul Wahab, nah, misal Fathul Bahri. Jadi semua itu selalu disandingkan dengan Asmaul Husna, ya kan? Fathul Qorib Allah kan Oh iya. Qorib. Kemudian Fathul Wahab Allah kan Wahab. Kemudian Fathul Muin Allah kan Muin. Nah, kenapa para ulama itu membuat kitab fikih yang luar biasa ilmunya, tetapi mensandingkan kitab tersebut dengan fathul? Karena makna itu artinya apa? Fathul itu kan artinya pembuka ya kan? Nah, jadi ulama itu saking tawadunya ketika dia menyelesaikan sebuah kitab, kemudian dikasih nama Fathul Qorib atau Fathul Muin atau Fathul Wahab yang disandingkan dengan Asmaul Husnahnya Allah, itu bermaksud adalah apa yang mereka buat, mereka susun, itu yang membuka ilmu mereka adalah Allah. Saking tawadunya maka dikasih nama kitab itu Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab, karena mereka bisa membuat kitab itu karena ilmunya yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai dengan namanya tawadu. Kalau Fathul Adim Kalau Fathul Adim apa berarti? Enggak tahu saya Adim. Karena tulisan Arabnya gimana gitu kan, pakai ain kah pakai hamzah gitu. Kalau di awalnya itu pakai ain. Al-Azim. Ya kan selalu dikaitkan dengan Asmaul Husna. Kalau namanya Fathul itu pasti kaitannya dengan Asmaul Husna. Fathul Azim kan atau Fathul. Tapi ada enggak kitab namanya Fathul Azim? Saya belum nemu. belum jauh kita main nih. Belum jauh. Oke lah itulah mungkin kenalnya ya. Gangguan sebentar. Langsung aja saya ini. Terus apa gini? Ya, jelaskan antum kesehariannya apa yang saja? Kesehariannya ya seperti yang tadi disampaikan ya, ngajar ngaji, ngajar huruf hijaiyah gitu ya. Terus marbot juga. Azan dan juga imam. Takmir masjid. Takmir masjid. Marbot. Nah, takmir itu kan lebih kalau bahasa di apa namanya di Indonesia kan lebih banyak takmir itu lebih kepada DKM. Dewan Kemakmuran Masjid kan. Nah, secara marbot itu kan biasa yang bersih-bersih. Nah, itu saya marbot. Nah, kayak itu. Marbot tuh kayak kita dengar ini ya, asal katanya tuh dari kata ini ya. Marbot ya. Orangnya marbot. Kalau soal asal akar katanya nih, betul enggak? Ribat. Nah, robato. Ini orang yang ini apa namanya? Ribat tuh apa ribat? Ribat itu kayak berdiam apa namanya? Menjaga suatu tempat gitu kan. Kayak tempat ataupun sesuatu yang mengikat ya. Ya. Asal kayak ada di pondok-pondok Yaman itu namanya bukan ponpes tapi ribat tarim atau gitu. Misalnya dikasih nama ribat tempat berdasarkan tempat. Gitu. Karena pondoknya tuh terikat di tempat situ gitu. Artinya berdiam di tempat situ. Terletaknya di tempat itu. Atau misalnya kalau di dalam nasab itu namanya ada Rabithah Alawiyah. Artinya
ikatan daripada sanad. Sanad berupa nasab ya. Oh gitu. Oh gitu ya. Jadi Nah, jadi emang luas memang bahasa ya. luas. Bahasa Arab ya. Luas banget gitu. Maka kalau yang pencatat nasab oleh habaib itu adalah Rabi'atu Alawiyah. Nah, Rabi'atu itu kan dari kata tadi mengikat. Nasab itu kan tidak bisa diputuskan, selalu mengikat. Iya, 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 iya. Misal abah kita namanya Fulan dan sampai mati pun ya Fulan, tidak akan berubah gitu. Itu sesuatu yang mengikat bahasa. Jadi ini lanjut ke mana nih? Nggak bisa bunyi gini. Nah, jadi marbot itu kan dia harus terikat dengan masjid tersebut. Ya, Nah, masjid mungkin dia tersebut. keluar gitu. Nah, ini keluar ini berarti dari ribat ya berarti. Nah, ribet kan maksudnya kan akan kembali di situ Oh lagi. iya. Insyaallah. Jadi Maksudnya ribet ini tidak terikat. Maksudnya waktunya nggak 24 jam full gitu ya. Ya. Tapi mungkin di waktu-waktu yang memang Dia udah ditentukan. terikat dengan kepentingan masjid itu. Mungkin terikat dengan akad lah. akan Akad dengan yang memanggil kita di situ. Gitu. siap. Oke, itu aja mungkin perkenalannya. Ya, itu kenalan terus nih. Enggak sama. Enggak apa-apa. Ini episode awal kita kenalkan dulu latar Iya. belakang masing-masing kita biar orang-orang yang mendengarkan pun tahu kita ini siapa kok tiba-tiba ngomong gitu. Saya siapa ya? Tapi Masya Allah ya dari apa yang disampaikan beliau itu semuanya banyak ilmu dan hikmah yang bisa kita ambil ya kan. Dari nama saja udah Masya Allah. Masyaallah. Dari aktivitas isinya semua tentang hal-hal yang dekat sama Allah gitu. Masyaallah. Dan berperan sama umat. Pondasi awalnya umat itu adalah Iqra ya. Beliau ngajar Iqra ya. Kalau tanpa Iqra siapa yang bisa mencetak ulama-ulama besar gitu. Masyaallah. Ini air sudah lagunya nih nanti. Nah, mungkin dari ini Siapa? murabi kita, murabi. Ah, ya apa pula murabi? Iya, karena kan kami berdua ini belajar sama beliau. Salah nih, salah. Beliau memang tawaduknya kalau dari Fatul Atim ini kan tawaduknya dari segi namanya, dari segi ilmunya. Beliau kalau tidak ditanya tidak akan menjawab juga, tidak akan menjelaskan. Nah, kalau beliau ini dari segi pakaian beliau dia tidak mau menunjukkan. Padahal beliau biasanya itu kalau di tempat kerja kan kami sama berdua kan di tempat kerja. Jadi beliau sering pakaiannya pakaian gamis gitu. Nah, jadi biasa kalau sholat saya pakaian biasa saja, dia pakai gamis. Itu kebetulan aja sebenarnya. Oh ya kan. Tapi kan ada juga maksa di situ sebenarnya. Iya. Juga sekarang gitu. Iya, betul sih. Tapi kan betul kan, berarti memang dia memang bukan tawadu. Gitu. Bukan betul yang itunya. Oh benar. Oke lah, saya jelaskan lah ini sedikit-sedikit aja. Ya, silakan. Nah, jadi perkenalkan nama gue ya. Nama saya Farid Nur Wahid. Nah, jadi asal saya ini dari Sambas. Wow. Saya dari Sambas, Pak. Ini kamu tanyakan enggak tentang Sambas? Enggak ada. Sambas. Atau nanya saya atau nanya Sambasnya? Enggak juga nanya Sambas aja. Kan nanya antum. Enggak saya. Mungkin kayak sama kayak Ustaz. Apa artinya Farid itu apa? Ya gitu. Aduh, Farid nih kadang ini ya, sedih nih ada artinya itu. Farid Nur Wahid kan namanya. Iya. Nah, itu boleh dijelaskan tahu Kalau saya ini ya, saya kalau nggak salah ditafsir. Enggak apa-apa. Kalau kan kita di sini membicarakan sesuatu yang benar salahnya ya tinggal kalian nilai sendiri. Oh, iya. Jadi Farid tuh setahu saya dari kata ini paroda. Paroda. Atau kalau pernah dengar tuh istilah sholat kan ada jamaah. Ada sholat yang sendiri-sendiri. Namanya Munfarid itu. Munfarid itu sendiri. Jadi kalau nur kita nggak tahu ya. Nur itu kan cahaya. Ini ada lampu di sini. Bisa jadi tadi kan gelap, ada cahaya akhirnya kita nampak di sini gitu. Saya yang mungkin gelap ya di luar gitu. Bukan ada cahaya ini di terang. Nah, itu nur ya cahaya. Wahid satu. Berarti cahayanya bersanding dengan cahayanya Allah ya. Berwahid berarti kan cahayanya Allah gitu maksudnya. Oh iya. Oh iya. Betul. Tahu jadi disambungkan apa? Ya karena kan setiap nama yang disandingkan dengan Asmaul Husnanya Allah maksudnya adalah mau menunjukkan tentang Allahnya berdasarkan sifatnya tadi. Sebenarnya ini mau tanya ke orang tua dulu sebenarnya. Apa maksud ngasih nama itu gitu. Itu maksudnya, tapi kan dari artinya kan kita bisa lihat. Artinya bisa sih. Jadi kalau disambungkan jadi apa? Sendiri cahaya apa? Utama. Apa? Farid cahaya utama ya kan utama. Cahaya dari Allah yang utama. Itu cahaya dari Allah kan bisa berupa ilmu, ya kan?
Kan ilmu kan itu adalah cahaya. Oh, Bagaimana yang kita sering dengar kan kalau di syair atau baitnya Imam Syafi'i kan beliau sering sampaikan itu syakautu ila waqi su'a hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. iya. Beliau Sering dengar. al ilmu nurun wa nurullah la yuqtili asi. Ilmu Allah itu cahaya dan tidak akan diberikan kepada orang yang ya. Itu syair yang paling sering disampaikan di pondok. Sering sih memang. Nah, Itu lewat lah gitu. Itu bukan karena saya yang jago hafal, tapi memang otodidak hafal. Masya Allah. Karena sering disampaikan. Kita sering dengar ya. Jadi iya betul juga tuh. Kadang tuh kita nggak menghafal sesuatu gitu. Iya, Itu kadang kadang hafal sendiri gitu, otomatis. Karena sering Automatically gitu. karena sering diulang-ulang, ditakrir. Memang kunci hafalan itu adalah takriran, sering diulang-ulang. Kalau mendadak diulang-ulang ya nggak bisa. Nah, tapi masalahnya ini kadang apa ya? Kadang yang lewat tuh misalkan di IG ataupun di sosmed itu kan kadang nggak semuanya baik kan. Iya. Karena ada juga yang jelek-jelek lewat. Jadi kalau kita nggak sadar main sosmed kan kadang kita scroll doang tuh akhirnya karena sering dengar misalnya lagu yang kayak gimana lah gitu. Akhirnya hafal sendiri gitu. Itu kan Iya. sayang sebenarnya. Potensi otak kita tuh tidak digunakan dengan ini Dengan baik ya, dengan arah-arah yang memang Allah turunkan rahmat dan juga keberkahannya di situ. Boleh lanjut mungkin sejarah kehidupan beliau nih kita perlu malah bahas perlu menukil lalu Islam sekali hikmah. Karena memang di dalam Islam tuh kita menganjurkan belajar daripada kehidupan seseorang. Oh iya. Nah, ya kita belajar kepada kehidupannya beliau Ustadz Farid. Ustadz Farid pula. Oh ya, kan kami kan mengguru kami gitu. Kami jadi muridnya, itu menggurunya gitu. Maka bentuk penghormatan kami panggilnya Ustadz. Sama kita di sini sama gitu. Di podcast ini nih sama harusnya. Ya, berarti kan kita sama-sama menghormati gitu. Iya, betul. Saya juga manggil ini Ustadz juga sebenarnya. Betul. Oke, bagus. Bagus gitu. Ya, beliau mengapresiasi saya gitu kan. Saya tuh sebagai murid tuh masa senang kalau diapresiasi bagus gitu. Kayaknya enggak. Ini apa namanya? Kalau dilihat dari si pakaian pun kayaknya beda jauh. Nah, kan itu kan enggak jadi tolak ukur. Oh iya betul juga. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat kepada pakaian kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Oh, masyaallah. Boleh jadi hati beliau dengan perbuatan beliau tuh lebih di atas kami. Woi, masyaallah. Angkat saya jadi murid. Itulah. Hmm. Sebenarnya itu saya cuma cosplay ya sebenarnya. Cosplay jadi ustaz. Walaupun disuruh. Jadi enggak gitu ya. Oke. Jadi tadi nama saya Farid, saya lahir di Sambas. Di sini ini saya juga sebenarnya dulu itu saya bingung juga sebenarnya mau tinggal di mana. Awalnya sih gini ya, saya kan habis SMA kan sebenarnya kuliah ada niatnya tapi dikit gitu. Mungkin di antara angkatan saya itu ya, kayaknya saya sendiri ya yang kuliah di IN maksudnya. Nah, sebenarnya milih di Untan cuma nggak lulus kan. Kayaknya jurusan kemarin yang saya pilih tuh sulit, maksudnya diperebutkan banyak orang. Nggak, akhirnya saya pun juga ngisi tesnya nggak terlalu gimana gitu kan, nggak lulus. Nah, akhirnya bingung kan, jalan-jalan kemana-mana gitu kan, akhirnya dapat link kuliah di IN. Masih buka pendaftaran tuh, karena sebagaimana juga yang inilah ya kita ketahui, kalau yang terakhir biasanya yang buka pendaftaran masih tuh biasanya pilihan terakhir tuh ya, yang di kampus di Pontianak tuh IAIN memang. Jadi IAIN tuh bisa jadi ya orang kuliah di IAIN itu bukan karena memang kemauannya gitu, tapi memang karena terpaksa. Nggak ada pilihan lain lagi. Bisa juga hidayah dari Allah ya. Oh, masya Allah, betul juga. Karena kita memang harus husnuzon sama apa yang terjadi gitu. Oh iya. Betul. Masya Allah, kan ini dari beliau ini mulai dapat ilmu ini. Enggak. Saya cuma menafsirkan karena teman-teman sekalian kan cuma menyampaikan. Tapi ada makna tersir di situ. Nah, saya jelaskan kepada yang lihat. Tugasnya Bang Mar di sini jadi ahli tafsir di podcast ini. Udah, lanjut kan? Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai di IN, masuk IN. Masuk IN kan? Nah, kebetulan kemarin tuh ada 2 pilihan. Yang di antara banyak jurusan nih. Nah, di antara banyak jurusan tuh saya pilih 2. Pertama ilmu Al-Quran tafsir. Kemudian bahasa Arab. Bayangkan saya SMA tuh nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Dan juga sebagai ini ya, kalau di sekolah-sekolah umum kan jam
mata pelajaran agama kan kurang kan. Iya. Itu nggak kebayang kalau waktu itu saya lulus di IAT, ilmu Al-Quran dan Tafsir, sedangkan basic bahasa Arab gak ada gitu. Nah, itu pilihan pertama tuh IAT ya, kemudian kedua bahasa Arab. Nah, alhamdulillah nih lulus bahasa Arab. Sarap. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Jadi memang susah sih memang, karena kan kita menyesuaikan ya. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya ya, teman-teman tuh kan kebanyakan udah dari alumni pondok dan segala macam kan. Minimal mereka ada basic lah. Saya ini kayaknya baru belajar berenang gitu. Teman-teman tuh udah laju berenangnya yang di ini pas saya masuk tuh gitu. Saya merasa tertinggal di situ. Ya, Tapi misalnya kayak gini, antum baru bisa berjalan, yang lain udah pakai mobil gitu. oh gitu. Jadi Maksudnya lebih cepat. titik startnya ini dia udah berubah. Ya, Maksudnya udah startnya beda. beda. Beda Ya. di situ gitu. Ibaratnya kita mau ke Singkawang, nah mereka udah di bawah-bawah. Betul. Pak Pandi masih Pontianak. Tapi ada satu ini yang akhirnya membuat saya itu bersyukur kuliah di sini. Memang ini ya, kayak ibaratnya itu saya tersesat tapi di jalan yang benar gitu. Oh, insyaallah. Benar nggak istilah? Tersesat di jalan yang benar. Jadi gitu. Apa namanya, dosen saya itu memotivasi itu gitu. Jadi kalau antum istiqomah, jadi kalau antum istiqomah, mungkin antum mengira nih diri antum nih tersesat, tapi di jalan yang benar gitu. Gimana tafsirnya tuh? Ya, Bang, betul. betul ya. Nah, tersesat di jalan yang benar. Artinya kita nggak tahu itu benar, ternyata benar. Ya kan tersesat bahasa. Iya. Nah, Iya, yang manfaatnya yang saya rasakan sekarang ya. Saya tuh akhirnya ini kayak mudah juga menghafal kayak kata-kata Arab gitu tuh. Mungkin apa ya? Cuma dengar doang nih, nggak ada niat mau menghafal nih. Tiba-tiba kalau kedengaran lagi, maksudnya sering ya, akhirnya sering didengar juga, itu makin tambah kuat biasanya. Biasanya akhirnya ingat sendiri biasanya apa ya ya jadi memang ada manfaatnya juga. Memang mungkin awal-awal nggak pernah terpikirkan akan ini ya, akan menjadi seperti ini. apa jadi suasana sedih Pak? Ya, cerita sejarah hidup ini sebenarnya nggak usah sebenarnya. Saya malas sebenarnya. Apa jadi sejarah kayak hidup ini. suasana suram sedih gitu? Kan kita awalnya happy tadi. Gitu. Ini juga saya suka. Saya ini pernah membaca ya. Yang saya hafal ya. Nanti koreksi kalau salah. Jadi kenapa nih hati ini dinamakan dengan apa namanya, hati gitu? Ya. Kenapa dinamakan dengan kolbun? Kolbun. Nah, karena memang di dalam apa namanya, kitab mahfuzat itu, karena memang dijelaskan di situ bahwa kenapa dia disebut sebagai kolbun, kenapa hati disebut sebagai kolbun, karena dia li'annahu yataqallabu, karena memang sifatnya tuh berubah-ubah. Tadi kan awal kan kita bahagia gitu kan, tiba-tiba nanti sedih. Maksudnya cepat banget gitu berubahnya. Kalau di tasrif itu kan kolabah, ya kulubu, kolban. Artinya mengubah-ubah. Dari kata-katanya udah segitu. Dan juga dinamakan manusia tuh kenapa dia dinamakan dengan manusia? Karena memang dengan karena manusia itu ada sifat lupanya. Mungkin di tasrif dari kata nasya, yansa, nisyanan. Nah, nanti lah adalah insan di situ kan. Masuk ya? Ya, insan masuk. Maksudnya ke ini udah ke isim maf'ulnya nanti. So, ini kan objeknya, orangnya gitu kan. Fa'ilnya. Ini kita belajar bahasa Arab sebentar ya. Orang yang lupa. Nah, itu masuk ke fa'il. Oke, itu lah ya. Mau dilanjut gak nih? Ya, mau lanjut kayaknya masih sedih, makin sedih. Ya. Maksananya tuh pembawaan antum kayak suram gitu hidupnya. Padahal hidup tuh ya aman-aman aja. Apa namanya ya? Memang kalau memang cerita sejarah itu memang berat sih. Tapi itulah, memang sebaiknya itu laki-laki itu nggak bercerita sebenarnya. Yo, laki-laki nggak bercerita ya. Tiba-tiba ini ya, nangis. Mau kasih lagu nih endingnya bagusnya. boleh. Kan lagi nggak bercerita lagu. Terus setelah itu kenapa bisa jadi seperti ini? Nah, itulah tadi tuh dari situ tuh, dari apa namanya, dari kuliah di sini nih di IAIN nih. Akhirnya saya kemudian dulu kan tinggal sama nenek kan. Awalnya tinggal sama nenek sebenarnya. Nenek di inilah bagian mama saya ini bagian yang saya paling sulit untuk menjelaskan tuh ini apa namanya, terkait dengan silsilah nih, pohon keluarga tuh. Makanya kalau di bab apa namanya, waris itu saya pusing tuh.
Ya. Pusing saya jujur. Bab mawaris atau kalau ilmunya namanya ilmu faraid. Nah, ilmu faraid itu makanya ini saya agak sulit untuk memahaminya gitu. Jadi intinya nenek saya lah ya, nenek saya walaupun agak jauh nih, agak jauh. Enggak juga jauh ya. Ah, inilah makanya saya tuh nggak mau menjelaskan ini gitu. Jadi dulu saya tinggal sama nenek, kemudian kayaknya saya ini harus keluar dari zona nyaman gitu. Saya akhirnya ada niat mau jadi marbot juga, sama pikirannya kan sekufu nih. Nah, sefrekuensi. dan juga tadi itu enggak mau berada di zona nyaman ya kan? Iya. Karena tidak ada pelaut yang hebat tanpa Ombak yang kuat. yang kuat. Nah, Iya betul dia mau juga. jadi seorang yang hebat berarti harus keluar dari Harus zona jadi nyaman. pelaut andal, pelaut ini, pelaut yang handal. Oh iya juga, iya betul. Terus sampai mana tadi? Ya, sampai ini keluar dari zona nyamannya gimana prosesnya? Oh iya, ini kadang saya tuh kalau ngomong nih mungkin ini ya karena ada kamera nih, jadi saya agak gugup gitu, belum terbiasa juga. Belum terbiasa. Nah, saya juga sama, tapi karena ada pengalaman sebelumnya jadi udah biasa. Oke. Jadi pas ke apa ya? Pas ini kan udah ada niat kan, akhirnya memang ini ya, kita tuh memang akan dipertemukan nih dengan apa yang kita cari gitu sebenarnya. Akhirnya saya dapat pelajaran di situ gitu. Akhirnya saya dipertemukan ya dengan dosen saya juga sebenarnya. Dosen saya yang cari marbot untuk suraunya gitu. Nah, dosen yang sekarang menjadi ibu kos saya lah gitu. Di sini gitu. Nah, alhamdulillah dari situ akhirnya mulai belajar lah mandiri gitu kan. Mandiri ini kalau cerita lagi ini tentang mandiri nih berat banget gitu. Dulu pernah juga jualan. Udah lah, enggak mau saya ceritain ini. Yes. Jadi pernah ini ya, pernah jualan sampai ditipu segala macam gitu. Pernah gitu. Ya, saya ini kan orangnya ini ya, jujur ya. Dan ternyata lingkungan yang ada di sini nih ternyata apa ya, memanfaatkan kejujuran orang bahkan gitu. Ternyata kota nih sekeras ini gitu. Saya baru tahu gitu. Saya itu kan orang bujur ya. Maksudnya bujur tuh ini ya, kayak apa ya? Kalau dalam bahasa Sambas tuh manoh gitu. Kalau Jadi bahasa Melayu itu bujo aroso. gitu ya. Dibilang ini, dibilang itu. Iya, Enggak tahu enggak tipu. Itulah. Pernah juga kemarin yang cerita bujur nih. Orang tuh minjam gerobak sorong itu. Nah, jadi Bang minjam ini ya gerobak sorong ya. Udah bilang sama Pak Ade katanya. Oh iya Pak, sila Pak, kata saya kan. Ternyata orang itu tuh pencuri. Saya dibohongi. Jadi enggak tahu. Ya saya, ya Allah, itu pertama kali saya dibohongi. Maksudnya secara jelas gitu. Nah, itu apa namanya pelajaran yang bisa diambil lah, salah satu ya dari kehidupan di kota gitu. Nah, kemudian balik lagi cerita tentang ini masa yang awal. Jadi sampai sekarang di prodi bahasa Arab Masih. apakah ya sampai sekarang kan prodi bahasa Arab kan. Masih. Nah, semester berapa enggak nanya? Udah kalau, salah. kalau awalnya kan itu masuk karena kan hal yang sesuai dengan kemauan awalnya kan. Apakah memang antum suka bahasa Arab atau ada alasan lain? Itu seiring berjalan waktu tuh, seiring berjalan waktu akhirnya saya karena merasakan manfaat kan dari belajar bahasa Arab, saya juga akhirnya semangat gitu. Semangat gitu. Apalagi saya juga ada ini ya, cita-cita ke depan tuh ya memang jadi ulama. Enggak juga. Ya mau belajar bahasa Arab gitu. Nah, karena memang pengen juga ke luar negeri gitu. Nah, ke luar negeri yang memang daerah-daerah Timur Tengah gitu. Niatnya dari situ. Makanya ada dorongan lebih kuat lagi di situ untuk mempelajari bahasa Arab gitu. Karena saya tahu bahwa ilmu bahasa Arab ini kan memang dasar kan untuk memahami ilmu yang jauh lagi gitu. Saya juga akhirnya dari situ tuh. Dulu saya SMA nggak suka baca. Kalau baca ngantuk bawahnya. Ngantuk semua. Nah, akhirnya dari sini nih, akhirnya sering berjalan waktu kan. Akhirnya bertemu juga dengan orang-orang yang Masya Allah ya, luar biasa. Itu akhirnya memotivasi saya gitu. Jadi kalau apa istilahnya, kalau dulu saya kan juga ada punya ini ya, punya riwayat introvert ya. Itu kalau saya terus ini apa namanya, terus saya kembangkan introvert tuh, kayaknya saya nggak akan jadi seperti ini gitu. Ya, tapi introvert tuh bukan penyakit juga, pakai bentuk riwayat introvert.
bukan penyakit. Introvert dengan ekstrovert itu kepribadian seseorang. Ini bahasa saya sih sebenarnya, bahasa Oh, agak iya. lebay sebenarnya. Riwayat introvert. Berarti sekarang udah ekstrovert gitu. Enggak juga sebenarnya. Memang ada keadaan-keadaan yang kita tuh memang butuh Iya betul. ada ruang Extrovertnya harus berani bertanya. Kalau kita tidak mau bertanya ya kita enggak. Ini BTW sampai mana? Ini masa perkenalan terus nih. Berapa menit nih? Nah, berarti ya dicukupkan aja. Hanya lanjut ke saya berarti. Asik sekali ini podcast model apa ini? Oke, mungkin lanjut aja deh. Ini mungkin saya tanya atau Bebas ya. Bang Adi mau nanya-nanya. Belum kenal. Oh langsung aja sih kayaknya, kita nggak perlu jelas. Langsung ya. Oh saya nggak ngerti. Nama saya nama yang bahasa Arab semua sih, semua bahasa Arab nama kita ya kan, dari bahasa Arab. Syarif Umar Faisal. Kalau di dalam KTP ataupun dalam ijazah ya Faisal, tapi bahasa Arab yang benar kan Syarif Umar Faisal. Yang identik panggilannya ya tetap yang tengahnya, yaitu Umar. Nah, Umar itu kan nama yang paling melekat dengan Khalifah kedua, ya, Khalifah Umar bin Khattab, yang terkenal dengan ya luar biasa tegasnya, luar biasa kepemimpinannya. Nah, itu mungkin harapan dari orang tua. Kalau Syarif itu nama keturunan. Jadi walaupun saya nanti punya anak juga tetap dikasih nama Syarif. Jadi semua di atas tuh atau ke bawah kan tetap Syarif semua gitu. Syarif itu kan dari nama keturunan. Bisa pakai Syarif, bisa pakai Sayyid. Kalau Syarif itu artinya ya yang mulia gitu bahasanya. Kalau saya itu ya yang tuan yang dihormati gitu. Faisal, Faisal itu dari kata faslun. Faslun itu kan pasal-pasal. Atau kalau dalam harfiahnya ke Indonesia, faslun itu kan pemisah. Nah, kelas. Pemisah atau juga kelas ya kan. Karena kan dipisah kelompok yang ini, kelompok ini, kelompok ini. Nah, karena bahasa awalnya kan dari kata faslun, asal katanya itu pemisah. Kalau di dalam undang-undang kan disebut pasal-pasal kan pemisah, bagian ini, bagian ini, begini. Jadi nama Faisal itu maksudnya pemisah antara yang hak dengan yang batil. Pemisah yang mana yang benar, yang mana yang salah. Gitu. Itu dari nama. Tapi dari orangnya ya biasa-biasa aja sih. Orangnya ya orang yang SD, SMP, SMA itu negeri. Kemudian kalau asal ya asal dari Sungai Nipah. Nah Sungai Nipah itu memang dari satu gang itu Sarip-saripah semua ada di situ. Jadi kalau saya mau ke rumah ini paman saya, mau ke rumah ini bibi saya. Jadi semuanya keluarga satu gang itu. Jadi memang Sarip-saripah tinggal di situ di Sungai Nipah. Memang itu udah khusus kampungan Syarif. Enggak juga terencana sih. Karena memang ada tinggal situ, kemudian awalnya gimana? Tahu enggak awalnya titik pertama nih? Awalnya sih enggak ada saya dengar sejarahnya, tapi pas saya lahir tuh tahu-tahu sepanjang jalannya udah Sarip-saripah gitu. Udah paman sama bibi. Jadi kalau saya mau singgah makan tinggal pilih mau rumah di mana gitu kan. Karena paman sama bibi gitu. Nah, mungkin lah kalau seandainya sepupu-sepupuan itu punya batas yang kayak orang nggak kenal kan. Yang namanya kalau sepupu ya kalau mau singgah rumah mana pun nyaman gitu. Pasti ditanya ini udah makan belum, ya dikasih makan. Memang paling enak itu diam tuh dekat dengan keluarga. Tapi dari mana asalnya pun kita tetap rumah paling nyaman itu adalah keluarga. Mau sejauh mana pun kita tetap keluarga. Iya. Keluarga. Kayaknya ini ustad-ustad nih bang, dia tahu nyanyi. Oh, iya. Atau lagi menjaga ini. Kayaknya saya. Jadi apa? Kita bisa sampai ke Pontianak gimana? Sampai ke Pontianak. Sungai Nipah kan enggak jauh dari Pontianak. Jungkat. Oh, Jungkat. Sungai Nipah di Jungkat. Jadi bukan di luar pulau Kalimantan ya. Aku kudit sekali. Bukan geografis. Nama desa Sungai Nipah. Jadi nanti Jungkat tuh kecamatannya, Sungai Nipah tuh desanya. Desa. Kalau Pontianak ya tiap hari ya Pontianak tuh sering gitu. Dari kecil memang. Tapi saya besarnya itu di Kayong Utara. Oke. Karena orang tua PNS di sana, jadi ngikut lah. Sekolah di sana, kecil di sana, SD SMP di sana. Walaupun dari kecil memang pendekatan agama saya udah dari orang tua gitu kan. Ya. Jadi masalah-masalah awal tuh bahkan bukan juga kitab sih, buku yang tertarik saya baca pertama kali itu adalah buku hadisnya abah saya. Jadi saya ada ruang kerja ayah gitu kan, banyak buku-buku. Satu buku tertarik, buku yang pertama saya baca buku Kisah Nabi dan Rasul. Setelah saya bisa baca,
buku yang tertarik saya baca tuh buku 25 Nabi dan Rasul. Buku mata pelajaran tuh enggak terlalu saya suka gitu. Kemudian setelah itu tertarik baca buku hadis, saya baca buku hadis. Bahkan saya pernah berpikir mau jadi nabi gitu. Ternyata saya tahu nabi itu yang terima wahyu gitu, dan tidak ada nabi lagi. Waktu itu belum ya, belum Ya, tahu lah. belum tahu karena masih kecil, umur Itu maksudnya tadi 6 sampai 7 tahun. tadi sebelumnya buku Abah tuh maksudnya tulisan Abah atau Abah beli buku? Abah beli buku. Oh, Bukan tulisan. Oh, Kirain ngarang kan. kira karangan ini. Karangan Abahnya ini. Beli buku banyak, buku majalah-majalah nabawiyah gitu. Ada Oke. yang majalah nabawiyah. Insyaallah. Terus jadi baca di situ. Nah, mulailah tertarik dengan agama di situ. Mulai belajar. Nah, dari kecil tuh memang udah ya diisi dengan ilmu agama, dan mulai tertarik matematika ya memang dari kecil. Jadi dua hal itu yang saya tertarik sekarang, agama sama matematika. Nanti sampai SMP SMA tuh mulai tertarik sains, tapi setelah endingnya ya setelah SMA ya banyak hal yang terjadi. Saya ingin pondok, walaupun sebenarnya SD itu saya tamat SD itu mau pondok memang. Dan Tapi pondoknya mau ke Bangil memang, ke Kenapa? Dalwa, Kenapa kayaknya enggak? karena dicegat oleh mama, oleh Umi, karena masih Alasan. kecil katanya, Cegatannya. karena mau ke Jawa terlalu kecil, nanti kenapa-ngapa gitu kan. Oh, itu Orang alasan. tua nggak bisa ke sana juga setiap saat gitu. Kalaupun mau pondok dekat, nanggung katanya, bagus sekolah aja SMP, lanjut SMP, janji nanti mau pondok setelah SMP. Ternyata Dan juga pikiran saya berubah gitu, dadak bikin pondok lagi, langsung mau lanjut SMA, karena kan udah suka matematika, fisika, yang kayak sains gitu. Sampailah selesai SMA baru mondok. mondoknya di Kayang juga. Hah? Mondoknya di Kayang juga. Mondoknya di Dalwa, langsung ke Oh. tempat yang mau saya pergi waktu kecil. Nah, tidak saya dapatkan waktu SD, tapi dapatnya setelah saya SMA. Masyaallah. Memang ada waktu yang pas gitu. Allah tuh memberikan takdir tuh sesuai dengan waktunya. Mungkin kalau saya misalnya Dari SD. mondok SD, mungkin ada hal yang kurang bagus buat saya nanti di sana, atau mungkin saya malah nggak betah, malah saya nggak dapat apa-apa gitu, atau saya di sana malah datang main-main. Tapi pas setelah saya tamat SMA pergi ke sana, saya jelas tujuannya, jelas mau belajar, mau ini mau ini mau ini, sehingga walaupun dalam waktu yang dekat cuma 2 tahun, tapi apa yang saya pelajari sana tuh Tercapai. bekas gitu. Iya, betul. Saya juga ini ya bisa ngambil insight kayaknya ini, kayak kita pergi ke pasar nih. Pasar nih, kalau kita nggak ada tujuan misalnya mau beli apa gitu kan di pasar nih, pasti kita akan ngerayau. Ngerayau tau nggak? Iya, ngerayau. Tahu, sama ya? Ya, ngerayau. Sama. Syaulayau. Oh, siapa? Jadi kalau ngerayau gitu kan, akhirnya waktu kita habis itu lama-lama kan. Beda kalau kita memang Memang sudah punya tujuan. pasar, kita misalnya beli Kan, dari sayur sama sako. Sako itu boleh masuk itu boleh. Penyedap rasa. Iya. Penyedap rasa. Terus ayam kan. Nah, itu kan udah jelas kan, akhirnya kita langsung tertuju ke situ. Kalau tidak ada toko ini langsung ke toko yang lain gitu kan. Oh, gitu juga sih. Ya, kayak gitu. Nah, itu lah Ya, kalaupun saya misalnya SD, mungkin ya saya di sana cuman ya banyak mainnya ketimbang belum tahu. Nah, karena kan masih Arahnya SD jelas. kan, arahnya belum tahu jelas ke depannya mau gimana, apa yang perlu dipelajari sana. Tapi setelah SMA tuh udah tahu apa yang mau saya ambil, dan ketika dijelaskan pun oleh ustadz di sana, saya lebih mudah ngertinya. Ini kalau saya SD mondok nih, saya mungkin belum bisa ngerti apa yang disampaikan. Tapi pas saya SMA, saya ngerti karena udah balik juga kan, udah berpikir dan udah juga bisa mencerna informasi. Kalau waktu SD kan masih belum bisa mencerna informasi, cuman sekedar apa yang tahu udah cukup gitu, tapi enggak mencari apa yang ditahu tadi. Gitu. Nah, Berarti sampai balik sini. ada masalah cerita kan? Ini kurang, soalnya ini udah lama kita ngomong, kayaknya udah hampir lewat setengah jam kayaknya ya. Jadi inilah podcast tentang Ya perkenalan awal lah Taruh. nanti kita taruh sih. Berarti ini memang di pertemuan awal sih memang ini sih ada taruh segala macam. Iya. Apa namanya? Misalnya kalau dalam kampus tuh PLS. Ospek. ya. PPLK. PLS itu apa? PLS. MPS. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekolah. Nah, Berarti itu sekolah. itu untuk peserta Oh, iya, didik iya. yang ini Ospek. SMA, SMP, PBAK. PBAK. Kalau di kampus saya PBAK. Kalau di Pengenalan budaya. PKKMB. PKKMB. beda, kampus beda ya. Nah, kalau ini kan IAIN, dia nyebutnya pekan ta'aruf kan. Enggak. Bukan tuh. PBAK. Apa ya? PBAK. PBAK ya. Pengenalan Kira pekan ta'aruf juga. Itu PKKMB. Saya Soalnya kalau di pondok tuh kampusnya juga nyebutnya pekan ta'aruf gitu. Bukan PKKMB. nah itulah. Intinya Sama aja. harus ada perkenalan, Perkenalan setiap awal. awal perjumpaan gitu. Ya. Jadi Iya, Awal kita perjumpaan. kenal biar nanti ini jelas nih, ini apa latar belakang ini gitu kan. Ya, sebelum kita belajar sesuatu kan kita harus kenal dulu. Iya. Ya. Betul.
mungkin cukup ya. Ya itu ya tadi. Nah, mungkin nggak bahas sesuatu yang besar mungkin akan disampaikan oleh Oh, iya. Ustaz Adim nanti ya. Oh, di pertemuan selanjutnya. mungkin di pertemuan selanjutnya ini mungkin ada misalnya nih dari viewers kita nih. Ya, kita Kalau mau misalnya- bahas apa tuh Kalau bebas. misalnya kalau ada satu viewers pun itu kalau ada nanya kita insya Allah jawab gitu. Oh, Dari video ini kalau misalnya cuma satu viewers nih Nah, kita tetap jawab gitu. iya. nanti Dari insya hal Allah. yang sederhana sampai yang luar biasa. Ya. Ya dengan dengan pengalaman kita masing-masing. Nah, berarti minggu depan kita kalau misalnya ada pertanyaan terus, nah itu yang nanti kan kita bahas. Iya. Nah, kalau mau banyak-banyak pertanyaan bebas, kita punya orang-orang yang hebat. Oh, Nah, Dari yang Ustaz Renshaw Adim sampai dan Ustaz Farid. abang ya. Saya Abang yang ikut maksudnya ya. kita panggil abang ya. Oh, abang ya, Kak? Oh, pakai abang. Kira. Enggak, saya itu menghormati gitu. Oh iya, saya juga. Kan Iya. kita juga belajar dari antum semua. Ya, Masya Allah. Jadi penutupnya ini apa? Untungnya mungkin dari ini yang Enggak. buka tadi kan antum. Saya gitu. Oh jadi itu tadi sih sebenarnya nggak ada hal-hal yang gimana sih sebenarnya. Jadi kita di sini ini cuma untuk mempererat ya hubungan silaturahmi ini di antara kita. Ya gitu juga. Dan juga kalau misalnya di antara nanti teman-teman misalnya yang di luar dari sini nih gitu. Misalnya yang penonton nih nonton kalau ada ya saya sih optimis sih ada gitu. Minimal Saya juga 3 ya minimal bisa 3 juga. saya Ya. minimal penontonnya ini 3 gitu. Nah dari situ tuh Dikasih aja pertanyaan anonim gitu tanpa menyebutkan siapa orang. Oh, iya. Walaupun nanti ujung-ujungnya ya di antara kita rupanya yang bertanya gitu kan. Enggak Biar- masalah. biar podcastnya lanjut maka kita nanya sendiri gitu. Iya. Nanya sendiri, jawab sendiri gitu. Gitu. Yang nonton sendiri. Jadi ini apa tujuannya gitu? Iya, enggak apa-apa kan. Nggak apa-apa, ya? Cuma mengisi kesibukan. Masya Allah. Misi kesibukan. Jadi, supaya waktu luang itu jadi sibuk gitu. Astagfirullah. Oke gini lah ya. Mungkin nggak ada closing karena tadi pembuka juga nggak ada. Kita langsung kenalan tadi. Berarti kalau tadi perkenalan pembukaannya dengan assalamualaikum, berarti penutupnya dengan assalamualaikum. Itu menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.